Halo, kembali pada update kali ini kita akan membahas saham-saham bank digital yang berguguran, tapi ada satu saham bank digital yang menarik perhatian kita. Secara umum memang bank digital sangat terpukul dengan adanya kenaikan suku bunga dari The Fed. Nah, kita mulai diskusi satu persatu untuk bank digital ini. Kita mulai dari Arto, Bank Jago. Di sini kita lihat Bank Jago membentuk pola double top di sini, gagal menembus 19.000, lalu sekarang turun menjebol support 11.700 sampai 12.000-nya. Sesuai dengan technical analysis, maka Arto akan cenderung melemah dalam 6 bulan ke depan menuju angka 4.500. Lalu kita lihat saham lainnya adalah Agro. Agro ini sudah downtrend sejak bulan Juli tahun 2021. Kita telusuri terus secara downtrend channelnya, maka akan terlihat adanya support di angka 800. Jadi kita tunggu dulu untuk Agro. Berikutnya adalah BBYB. Bank Neocommerce juga masih downtrend sejak Desember. Kita sudah perlihatkan di sini. Ada kemungkinan support di 1100 bisa tertahan, tapi saat ini masih terlalu pagi untuk itu. Tapi setelah itu belum ada support lagi yang kita bisa lihat. Jadi ini masih downtrend juga untuk BBYB. Berikutnya adalah BNBA, Bank Bumi Arta. Ini juga downtrend, kita bisa lihat seperti ini. Nah, setelah jebol support 2500, saat ini di 1980, tapi ada support kuat di 1700 pada waktu sebelum tahun 2022. Jadi ada kemungkinan juga target ini tercapai di 1700, lalu kita lihat. Lalu berikutnya adalah BGTG, Bank Ganesha juga ini downtrend, masih belum terlihat sampai kemana. Kita lihat dulu. Lalu ada Bank Victoria, BVIC, saat ini sideways, menunggu support di 130. Kalau bisa turun, maka akan lanjut turun, tapi kalau tidak bisa, maksimal hanya sideways. Lalu ada Dinar, Bank OK Indonesia. Ini sudah tembus dari uptrend yang tidak terlalu kuatnya, maka target berikutnya di support 165. Sekarang masih di 200. Baca, Bank Capital Indonesia masih downtrend sejak 350. Saat ini di 170, masih terlalu jauh untuk bisa melihat pembalikan arah. Lalu kita lihat selanjutnya Bina, Bank Ina Perdana juga masih bisa tertahan di sini, tapi secara overall belum bisa menembus 3.900. Kita lihat dulu. Jadi masih downtrend dengan kemungkinan bisa tertahan di 3.200. Lalu berikutnya BABP, Bank MNC Internasional. Kita waktu itu antisipasi inverse head shoulder, tapi tidak naik sama sekali, lalu jebol ke bawah. Saat ini berada di support kuat 145. Di sini ada kotak di kiri. Kalau memang tidak bisa tertahan, maka Bank MNC ini akan kembali ke 50 secara teknikal. Jadi ini adalah support terakhir untuk Bank MNC Internasional. Lalu kalau ada apa lagi, itu Agro, BRIS semua. Ya jadi itu yang masih semua mayoritas hancur secara teknikal. Sekarang kita ke BBHI yang kita lihat lumayan. Memang saat ini uptrend. Cuma kalau kita lihat ada support yang lumayan kuat di 8.150. Ada pola inverse head shoulders kecil di bulan Januari ini, sempat naik lalu berusaha untuk bertahan di sini. Kalau memang bisa naik ke atas, maka potensi jangka pendek ke 7.600. Cuma kita bisa lihat secara kapitalisasi ya, BBH ini sudah 132 triliun. Jadi kalau naik pun mungkin mentok ke 8.000 atau ke 10.000. Jadi sekitar 50% kalau memang all time high-nya. Tapi apakah mungkin seperti itu? Karena Arto sendiri sudah turun dari level all time high-nya.
Nah, jadi yang terakhir ini yang kita lihat ada potensi pembalikan arah adalah AMAR. Ya memang AMAR sempat kita gambarkan di sebelah kiri ini potensi multi bagger. Pada waktu itu sempat mantul di Januari di resistance yang menjadi support di 380. Akan tetapi setelah turun dari level ini, kita pikir sudah tidak ada kesempatan lagi untuk multi bagger untuk sementara waktu sambil menunggu pembalikan arah. Nah, jadi kita lihat sekarang sebenarnya dari AMAR sudah terlihat adanya potensi pembalikan arah dengan pembentukan pola ascending triangle di sini, segitiga ya. Kalau bisa menembus resistance 435, 440, maka berpotensi menutup gap ke 590. Jadi itu lumayan ya, kenaikan sekitar 150 atau 30%. Lalu kita lihat lagi pergerakan selanjutnya. Cuma untuk titik masuk AMAR itu seperti apa? Karena kalau kita membeli di 440 ini, stop loss-nya juga mungkin di bawah 400, jadi lumayan tinggi. Nah, salah satu cara lagi adalah kita melihat saat ini berada di 380 dengan stop loss di bawah 350-nya, 346. Jadi dengan seperti itu kita bisa lihat stop loss sekitar 30 atau 8%. Kita juga bisa lebih baik lagi kalau memang AMAR di beberapa hari kemudian turun mendekati 350. Mungkin bisa saja di 355 atau 360 dengan stop loss tetap di bawah 346. Jadi dengan hanya mengorbankan stop loss 5% atau 6%, kita bisa berpotensi naik ke 590. Tapi terus terang memang ini lebih beresiko dibandingkan kalau kita membeli AMAR di atas 435-nya. Cuma begitulah, tapi kita rasa karena AMAR juga dibandingkan BBHI, kapitalisasinya saat ini baru 5 triliun. BBHI 130 triliun. Sementara user dari AMAR sudah 5 juta lebih, 5 juta user. Kalau BBHI baru akan launching. Nah, jadi ada potensi ke sini. Kalau untuk multi bagger kita tidak bisa lihat dulu. Kita hanya bisa melihat di level nanti 800 sekian. Kalau memang ada kenaikan dari BBHI, kita review lagi ya untuk potensi multi bagger. Jadi seperti ini. Nah, kita lihat kalau dia berhasil naik di atas 800, apakah volumenya tinggi atau tidak. Kalau tidak tinggi, ya sulit untuk menjadi multi bagger. Seperti itu. Jadi sekian saja pembahasan bank digital, moga-moga bermanfaat. Terima kasih.